Ya, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung pada anak. Selamat siang, Bapak Dokter. Ya, Gimana Ibu? Nama siapa Ibu? Ibu Sari, Bapak Dokter. Adanya? Ade Valen. Valen. Jadi Ibu, hari ini nanti kita mau pemeriksaan fisik jantung Pak Ade. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia Bapak Dokter. Ya, baik. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung pada anak, khususnya untuk pemeriksaan inspeksi. Pemeriksaan inspeksi ini bertujuan untuk melihat dan menilai permukaan dinding dada simetris atau tidak, dan untuk melihat apakah ada ictus cordis atau tidak. Menilai pemeriksaan inspeksi ini terlebih dahulu kita akan membuka baju dari si anak. Ade Valen, permisi ya. Jadi untuk pemeriksaan inspeksinya di sini kita lihat pengembangan dadanya, apakah simetris antara dinding dada kiri dan kanan. Kemudian yang kedua kita nilai ictus cordisnya, apakah di sini terlihat ataukah tidak. Ya, di sini selain menilai bentuk dada dan ictus cordis, dinilai juga warna kulit, apakah ada sianosis ataukah tidak. Nah, jika ada sianosis, maka kita bisa bedakan sianosis perifer dan sentral dengan melihat pada bibir anak dan menyuruh anak membuka mulut, dan kita bisa menilai apakah ada biru di dalam mulut ataukah tidak. Adik coba buka mulut kakak lihat. Nah, di sini tidak tampak kebiruan pada mulut anak tersebut. Nah, pada sianosis perifer terdapat biru pada bibir, tetapi tidak biru di dalam mulut. Biasanya ini terjadi karena adanya kelainan di paru. Kemudian untuk ekstremitas kita nilai apakah ada jari tabu atau tidak. Coba saya angkat tangan satu kayak gini, kayak tadi kakak Sali bilang. Nah, ujung jari tangan kanan dan tangan kiri baku rapat. Nah, gitu. Coba angkat ke atas kayak gini. Ya. Kasih rapat lagi. Ya. Oke, baik. Ternyata dari pemeriksaan ini ujung jari kanan dan ujung jari tangan kiri masih bisa bersentuhan, otomatis masih dalam pemeriksaan normal. Selain melakukan pemeriksaan jari tabu, di sini juga kita menilai apakah ada edema atau tidak yang menunjukkan apa adanya gangguan jantung pada anak. Pada pemeriksaan edema kita lihat sini apakah ada edema atau tidak. Tidak ada edema. Tidak ada edema juga, jadi untuk pemeriksaan edema pada kedua kaki anak tidak ada. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik auskultasi jantung pada anak. Pemeriksaan auskultasi jantung pada anak ini bertujuan untuk mendengar bunyi jantung anak, dan juga bisa terdengar bunyi jantung tambahan ataupun bising jantung. Ibu permisi, kita periksa Ade. Oke dokter. Halo Ade manis, permisi dokter periksa. Iya dokter. Ade pada auskultasi jantung dimulai dari daerah mitral, yaitu pada apeks jantung yang terletak pada ICS 5 mid clavicula sinistra. Biasanya bunyi jantung 1 terdengar paling baik pada daerah mitral. Kemudian bergeser pada daerah trikuspid, yaitu pada ICS 4 parasternal sinistra. Kemudian bergeser pada daerah pulmonal, yaitu pada ICS 2 parasternal sinistra. Biasanya bunyi jantung 2 terdengar paling baik pada daerah pulmonal. Kemudian tergeser pada daerah aorta yang terletak pada ICS 2 parasternal dextra. Pada auskultasi jantung, selain terdengar bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2, dapat juga terdengar bunyi jantung tambahan ataupun bising jantung. Nah, pada bising jantung atau murmur, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bila terdengar bising. Yang pertama adalah lokasi. Tiap-tiap bising mempunyai lokasi tertentu, di mana bising itu terdengar paling keras atau punktum maksimum. Nah, yang kedua adalah penjelaran bising. Bising jantung masih terdengar di daerah yang berdekatan dengan lokasi di mana bising itu terdengar maksimal ke suatu arah tertentu. Misalnya,
bising dari stenosis aorta menjalar ke daerah karotis. Nah, oleh karena itu, jika kita menemukan bising jantung, pemeriksaan auskultasi tidak hanya pada 4 lokasi tersebut, tetapi juga dilanjutkan pada daerah clavicula sinistra dan pada daerah karotis sinistra dan dekstra. Nah, yang berikutnya adalah intensitas bising. Di sini kita kenal sebagai Levin Scale, di mana intensitas bising dibagi dalam 6 tingkatan, mulai dari tingkat 1, bising yang sangat lemah, hingga tingkat yang ke-6 dengan bising yang sangat keras. Yang berikutnya adalah jenis. Jenis bising tergantung pada fase bising timbul, yaitu ada bising sistol dan bising diastol. Bising sistol terdengar dalam fase sistol, yaitu antara bunyi jantung 1 dan bunyi jantung 2. Dikenal juga 2 macam bising sistol, yaitu bising sistol tipe ejection yang timbul akibat aliran darah yang dipompakan melalui bagian yang menyempit dan mengisi sebagian fase sistol. Kemudian yang kedua, bising sistol tipe pansistol, yaitu bising yang timbul sebagai akibat aliran balik yang melalui bagian jantung yang masih terbuka dan mengisi seluruh fase sistol. Berikutnya bising diastol. Bising diastol terdengar dalam fase diastol, yaitu antara bunyi jantung 2 dan bunyi jantung 1. Dikenal antara lain mid diastol, early diastol, dan presistol. Mid diastol terdengar pada pertengahan fase diastol, misalnya pada stenosis mitral. Kemudian early diastol yang terdengar segera setelah bunyi jantung kedua, misalnya pada insufisiensi aort. Dan presistol yang terdengar pada akhir fase diastol, tepat sebelum bunyi jantung 1, misalnya pada stenosis mitral. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan palpasi bertujuan untuk memastikan apa yang sudah kita lihat saat pemeriksaan palpasi. Untuk pemeriksaan palpasi yang pertama kita akan nilai yaitu ictus cordis. Untuk ictus cordis dinilai pada interkostal 4 1 cm ke arah medial dari linea mid clavicula sinistra. Ya, jadi di sini ictus cordis. Oke. Terus kita nilai ictus cordisnya, impuls maksimumnya meningkat atau menurun. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan trill. Pada pemeriksaan trill dilakukan untuk menilai adanya kelainan katup, di mana pada pemeriksaan trill dilakukan pada keempat katup. Ya, dinilai pada anak ini tidak ada kelainan katup. Trill. Kemudian pemeriksaan LV lifting. Pemeriksaan LV lifting dilakukan dengan cara meletakkan jari telunjuk pada ictus cordis dan lihat apakah jari terangkat atau tidak. Jika terangkat, berarti menunjukkan adanya pembesaran pada ventrikel kiri. Dan pada pasien ini, pada anak ini tidak terangkat. Oke, selanjutnya pemeriksaan RV HIF. Jadi pada pemeriksaan RV HIF ini dilakukan untuk memeriksa apakah ada pembesaran dari ventrikel kanan. Jika terdapat pembesaran ventrikel kanan, maka biasanya akan teraba seperti terangkat. Dan pada pasien ini tidak teraba. Jadi pada pemeriksaan fisik jantung pada anak ini tidak dilakukan suatu pemeriksaan perkusi. Alasannya karena kita tahu sendiri bahwa permukaan dinding pada anak dan bayi itu masih tipis, sehingga pada saat dilakukan perkusi dapat menyebabkan suatu fraktur pada kosta.
Nah, sekian untuk pemeriksaan jantung pada anak.